selamat siang kelas 11 AK. Kembali lagi kita ke pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa dan dagang, di mana hari ini kita kembali lagi ke pertemuan 4. Hari ini kita akan lebih dalam lagi membahas tentang jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Semuanya akan kita pelajari sampai kalian bisa. Dan untuk yang pertama adalah pembahasan tentang jurnal, di mana jurnal Miss Ernest akan ulangi lagi tentang masalah jurnal karena kalian ada beberapa kemarin di tugas yang kemarin itu masih salah. Di sini ada contoh studi kasus. Pada 1 Agustus 2018, Revananda memutuskan untuk mendirikan suatu usaha travel dengan nama Joglo Semar. Transaksi yang terjadi selama Agustus 2018 adalah sebagai berikut. 1 Agustus Revananda menanamkan uangnya sebesar 1.200.000.000 ke Joglo Semar. 2 Agustus dibayar sewa kantor selama 2 tahun sebesar 120 juta. 4 Agustus dibeli peralatan kantor tunai 30 juta. 6 Agustus dibeli kendaraan jenis Elf 2 unit yang 1 unitnya seharga 480 juta dengan uang muka 240 juta. 8 Agustus dibeli perlengkapan kantor secara tunai sebesar 13 juta. 10 Agustus dibeli perlengkapan kantor 12.500.000, dibayar 5 juta, sisanya secara kredit. 13 Agustus jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 4.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 4.500.000. 15 Agustus dibayar utang atas pembelian perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. 20 Agustus diterima tagihan dari agen sebesar 4.500.000. 23 Agustus jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 6.500.000 dan yang masih berupa tagihan sebesar 3.500.000. 25 Agustus diterima pembayaran dari agen yang telah memakai jasa sebesar 3.500.000. 28 Agustus Revananda mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. 30 Agustus dibayar gaji pegawai sebesar 6 juta. 31 Agustus jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini diterima tunai sebesar 9 juta dan sisanya 3.500.000 masih berupa tagihan. Oleh karena itu perintah yang disuruh adalah buatlah 1 jurnal umum, 2 buku besar, dan 3 neraca saldo. Dan di situ sudah ada transaksi-transaksinya dengan nomor refnya. Sekarang kita masuk ke dalam jurnal umum. Oke, ini adalah jurnal umum dari Joglo Semar ya. Di sini kita lihat dari soal pada 1 Agustus Revananda menanamkan uangnya sebesar 1.200.000.000, di mana Miss sudah pernah ajarkan bahwa kalau misalnya seperti ini maka jurnalnya adalah kas pada modal Revananda, dan di sini jumlahnya di debit adalah 1.200.000.000 dan di kredit 1.200.000.000. Dan kita lihat yang nomor 2 Agustus dibayar sewa kantor selama 2 tahun 120 juta. Nah, kalau seperti ini dibayar sewa kantor selama 2 tahun berarti adalah sewa dibayar di muka pada kas, di mana kita membayar sewa di muka selama 2 tahun dan kas kita berkurang. Di debit 120 juta dan di kredit 120 juta. Kita lihat lagi soal selanjutnya. Tanggal 4 Agustus dibeli peralatan kantor secara tunai 30 juta. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa peralatan kantor kita bertambah, maka itu jumlahnya ada di debit, yaitu sebesar 30 juta. Sedangkan kita membeli perlengkapan kantor menggunakan uang dari kas, sehingga kas kita berkurang, uangnya diletakkan di kredit. Nah, kita selanjutnya adalah tanggal 6 Agustus, dibeli kendaraan jenis Elf 2 unit, 1 unit yang 480 juta dengan uang muka 240 juta. Kita lihat di mana peralatan kantor kita membeli kendaraan sebesar 960 juta karena satunya 480 juta, maka 480 juta dikali 2 adalah 960 juta, sedangkan uang muka kita mengeluarkan 240 juta
dan sisanya masih berupa utang usaha. Berarti 960 juta dikurang 240 juta adalah 720 juta. Kita lihat tanggal selanjutnya adalah 8 Agustus. Dibeli perlengkapan kantor secara tunai 13 juta. Kita lihat perlengkapan kantor pada kas. Nah, harganya adalah 13 juta. Di debit dan di kredit 13 juta ya. Selanjutnya adalah tanggal 10 Agustus. Dibeli perlengkapan kantor 12.500.000, dibayar 5 juta dan sisanya secara kredit. Jika kita membayar 5 juta, maka sisanya secara kredit adalah sebesar 7.500.000. Kita bisa lihat tanggal 10. Perlengkapan kantor kita bertambah menjadi 12.500.000 di debit, sedangkan kita mengeluarkan uang atau dari kas itu sebesar 5 juta dan sisanya sebagai utang usaha. Utang usaha kita berarti 7.500.000. Kita lihat tanggal selanjutnya adalah tanggal 13 Agustus. Jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 4.500.000 yang berupa tagihan sebesar 4.500.000. Berarti total pendapatan kita adalah 9 juta, di mana kas kita sudah menerima 4.500.000 dan sisanya masih berpiutang usaha, yaitu 4.500.000, sehingga pendapatan kita adalah 9 juta. Sekarang selanjutnya adalah tanggal 15 Agustus. Dibayar utang usaha atas pembelian perlengkapan kantor sebesar 2.500.000. Berarti jurnalnya adalah utang usaha pada kas, karena di situ kita utang usaha pembelian perlengkapan kantor, di mana utang usaha kita pun menjadi berkurang sebesar 2.500.000 dan kas kita pun berkurang menjadi 2.500.000 karena untuk membayar utang usaha ya. Sekarang kita lanjutkan tanggal berikutnya, yaitu tanggal 20 Agustus. Diterima tagihan dari agen 4.500.000, berarti jurnalnya adalah kas pada piutang usaha, yang artinya kas kita bertambah, piutang usaha kita berkurang sebesar 4.500.000. Sekarang kita lanjutkan lagi, tanggal selanjutnya adalah tanggal 23 Agustus. Jumlah pendapatan travel yang diterima secara tunai dari agen travel hari ini adalah 6.500.000 yang masih berupa tagihan sebesar 3.500.000. Kita lihat tanggal 23 Agustus, di kas kita mendapatkan 6.500.000 pendapatan kita, sedangkan yang masih berupa tagihan, yang masih berupa piutang usaha itu 3.500.000. Sehingga kalau di total antara pendapatan dengan piutang usaha, maka pendapatan kita adalah yang sebenarnya 10 juta. Kita lihat tanggal selanjutnya, tanggal 25. Diterima pembayaran dari agen yang telah memakai jasa sebesar 3.500.000, berarti yaitu adalah kas pada piutang usaha. Tanggal 25, kas pada piutang usaha sebesar 3.500.000. Kita lihat tanggal selanjutnya adalah 28 Agustus. Revananda mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 5 juta. Yaitu dimana kalau misalnya mengambil keperluan pribadi dinamakan dengan price pada kas sebesar 5 juta. Price-nya di debit sedangkan kasnya di kredit. Tanggal 30 selanjutnya adalah dibayar gaji sebesar 6 juta. Gaji pegawai kita bayar sebesar 6 juta, yaitu dimana jurnalnya adalah beban gaji pada kas. Kita membayar beban gaji, kas kita berkurang sebesar 6 juta. Kita lihat tanggal 31, jumlah pendapatan yang diterima sampai hari ini. Diterima tunai sebesar 9 juta dan sisanya 3.500.000 masih berupa tagihan. Nah, kita terima secara tunai 9 juta, sisanya 3.500.000 masih berupa tagihan. Oke, kita lihat di sini jurnalnya. Kita lihat di sini jurnalnya, yaitu kas kita bertambah 9 juta, piutang usaha kita pun bertambah 3.500.000, sehingga pendapatan travel kita sesungguhnya adalah 12.500.000. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang buku besar. Di mana buku besar ini kita harus membuat dulu jurnal umum, baru kita bisa membuat buku besar. Untuk kolom yang pertama, kita lihat di soal. Kolom yang pertama yang kita buat adalah kolom kas, yang nomornya adalah
1110. Kolom kas kita akan buat. Ini adalah buku besar bentuk skontro, di mana kalian harus mempelajari ini. Ada beberapa macam buku besar. Yang pertama kita akan mempelajari buku besar bentuk skontro. Bentuk skontro adalah seperti ini. Dan Miss Eres mau kalian harus mempelajari seperti ini, tidak mau mempelajari bentuk yang lain ya. Oke. Di sini kita lihat di jurnal umum. Yang kas bergerak di mana? Yang pertama kita lihat debit. Kita lihat kas-kas yang ada di debit, yaitu tanggal 1. Itu adalah modal Revananda. Ini adalah modal Revananda sebesar 1.200.000.000. Berarti kita taruh di debit, yaitu tanggal 1 setoran modal 1.200.000.000. Selanjutnya kita lihat kas yang ada di debit itu tanggal berapa, yaitu adalah tanggal 13. Dia adalah pendapatan. Berarti kita namakan dia tanggal 13 pendapatan sebesar 4.500.000 ya. Sekarang kita lihat lagi 4.500.000 ya. Sekarang kita cari lagi kas yang ada di debit, yaitu tanggal 20. Kita lihat tanggal 20 yaitu adalah piutang usaha. Ya, kas itu menerima uang dari piutang usaha sebesar 4.500.000. Oleh karena itu di buku besarnya pun dibikin piutang usaha 4.500.000. Kita lihat lagi yang kasih ada di debit yaitu adalah tanggal 23, yaitu dia pendapatan, yaitu kasnya di debit, namanya pendapatan. Jumlahnya 6.500.000. Pendapatan jumlahnya 6.500.000. Kita lihat lagi tanggal selanjutnya yang kasnya di debit yaitu adalah tanggal 25 sebesar 3.500.000. Oke, kita lihat. Tanggal 25 adalah piutang usaha, berarti di sininya namanya adalah piutang usaha sebesar 3.500.000. Kita lihat lagi tanggal berapa yang kasnya di debit, yaitu tanggal 31. Tanggal 31 kasnya di debit itu adalah pendapatan. Berarti namanya adalah pendapatan, jumlahnya adalah 9 juta. Oke, sampai di sini yang di debit itu sudah habis kasnya. Sekarang kita masuk yang kredit. Yang kredit kita lihat kasnya yang keluar di kredit ya. Tanggal berapa? Tanggal 2, yaitu untuk sewa dibayar di muka sebesar 120 juta. Sewa dibayar di muka sebesar 120 juta. Dan kita lihat lagi selanjutnya yaitu untuk pembelian peralatan kantor, itu kasnya di kredit sebesar 30 juta, namanya adalah peralatan kantor. Peralatan kantor 30 juta. Kita lihat lagi tanggal berapa lagi kita mengeluarkan uang, yaitu tanggal 6. Kasnya di kredit untuk pembelian peralatan kantor. Oleh karena itu di sini namanya adalah peralatan kantor sebesar 240 juta. Oke, berarti diletakkan di sini tuh 240 juta. Dan untuk tanggal 8 kita lihat dia untuk perlengkapan kantor kasnya sebesar 13 juta di kredit. Oke, 13 juta di kredit tanggal 8. Dan selanjutnya adalah tanggal 10 kasnya di kredit juga, itu sebesar 5 juta untuk perlengkapan kantor. Kita lihat di sini perlengkapan kantor 5 juta ya. Terus selanjutnya adalah tanggal 15 itu adalah utang usaha sebesar 2.500.000. Kita tulis sini tanggal 15 keterangannya utang usaha sebesar 2.500.000. Lalu kita cari lagi kasnya yang di kredit, yaitu adalah tanggal 28 price, keperluan pribadi sang pemilik, yaitu price sebesar 6 juta. Oke, kita lihat di sini. Selanjutnya tanggal 30 untuk beban gaji 6 juta. Kita tulis di sini 6 juta, tanggal 30 keterangannya adalah beban gaji. Oleh karena itu ini kita jumlah berapa? Ini juga kita jumlah. Otomatis antara ini dengan ini itu tidak balance. Makanya itu diberikan saldo sehingga untuk membalancekan antara debit dengan kredit. Nah, cara mencari saldonya itu adalah jumlah dari kredit ini
dari 120 juta ke 6 juta, berapa dihitung, lalu jumlah ini dikurangi dengan jumlah yang sudah dihitung tadi. Sisanya itulah yang jadi saldo, ditambah, dan itulah yang ditotal ya. Selanjutnya kita masuk ke kolom piutang usaha. Kita cari di jurnal yang ada piutang usahanya. Di jurnal yang ada piutang usahanya, kita cari. Oke, di jurnal yang ada piutang usahanya yaitu tanggal 13 ya, piutang usahanya sebesar 4.500.000. Kita lihat di sini, dia berupa pendapatan, piutang usahanya itu berupa pendapatan, yaitu 4.500.000. Oke, kita cari lagi yang ada piutang usahanya yaitu tanggal 20, itu di kredit. Yang di debit dulu kita cari yaitu tanggal 23, dia juga berupa pendapatan. Kita lihat pendapatan 23, 3.500.000 ya. Untuk tanggal 31 juga piutang usahanya yaitu dia berupa pendapatan. Kalian lihat saja dia berupa apa? Pendapatan sebesar 3.500.000. 3.500.000 ya. Dan untuk di kredit ya, kita akan lihat yang ada di kreditnya, piutang usaha yang ada di kreditnya yaitu tanggal, kita cari piutang usaha yang ada di kredit tanggal 20, itu kas piutang usaha, keterangannya nanti kas, jumlahnya 4.500.000. Kita lihat di sini kas 4.500.000 ya. Selanjutnya adalah yang piutang usahanya di kredit yaitu tanggal 25, dia kas juga yaitu kas 3.500.000. Sama seperti tadi yang kas, kolom kas, ini ditambah, lalu hasilnya ini dikurangi dengan 4.500.000 ditambah 3.500.000. Ini 11.500.000. 4.500.000 ditambah 3.500.000 adalah 8 juta. Sedangkan itu belum balance. Oleh karena itu kita balancekan antara debit dengan kredit, yaitu 11.500.000 dikurangi dengan 8 juta, yaitu adalah 3.500.000. Itulah yang menjadi saldo diletakkan di kredit. Oleh karena itu totalnya mereka bisa balance antara debit dengan kredit ya. Sekarang kita lihat lagi kolom selanjutnya yaitu adalah perlengkapan kantor. Kita lihat ada perlengkapan kantor. Kita cari perlengkapan kantor. Yang di sini yang ada perlengkapan kantornya itu di tanggal 8, dan tanggal 10. Tanggal 8 dan tanggal 10. Oke, di sini perlengkapan kantor ya tanggal 8 itu dia mengeluarkan kas sebesar 13 juta. Oleh karena itu keterangannya adalah kas 13 juta. Kita lihat lagi tanggal 10. Tanggal 10 perlengkapan kantornya ada. Nah, berarti di sini dia ada dua keterangan nanti yaitu kas dan utang usaha sebesar, tapi uangnya yang kita pakai adalah yang ini 12.500.000. Oke, kas, utang dagang atau utang usaha sebesar 12.500.000. Kalau misalnya dia pincang seperti ini, berarti yang kalian jumlahkan hanya yang di debit saja yang penuh, yang ini tidak usah ya. Berarti kalau ini dijumlahkan menjadi 25.500.000. Untuk yang selanjutnya adalah sewa dibayar di muka. Kita cari kolom yang sewa dibayar di muka itu hanya ada satu, yaitu di tanggal 2 sebesar 120 juta. Kita lihat di sini itu adalah kas 120 juta jumlahnya, tinggal total ya. Terus selanjutnya adalah peralatan. Kita cari peralatan yang ada di sini yaitu tanggal 4 dan tanggal 6. Tanggal 4 dan tanggal 6 dua-duanya di debit, letaknya peralatan. Sedangkan tanggal 4 keterangannya adalah kas sebesar 30 juta.
sebesar 30 juta ya. Sudah. Nah, sekarang peralatan kantor tanggal 6 yaitu kas utang usaha sebesar 960 juta ya. 960 juta. Oke, kas utang usaha atau utang dagang 960 juta. Jadi kalau di total adalah 990 juta ya. Untuk yang selanjutnya, buku besar selanjutnya kita lihat. Karena tadi di akun, di soal itu ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, namun di transaksi itu tidak ada, tetapi tetap kita buatkan jurnalnya ya. Tetap kita buatkan buku besarnya, tapi dia di strip ya. Nah, selanjutnya adalah kolom utang usaha. Kita cari utang usaha di jurnal. Oke, utang usaha ada di kredit tanggal 6 sebesar 720 juta. Kita lihat benar tidak di tanggal 6 dia untuk pembelian apa tadi? Untuk pembelian peralatan ya, 720 juta. Nah, untuk pembelian peralatan 720 juta ya. Kita cari lagi utang usaha. Selain itu, yaitu adalah tanggal 10 sebesar 7.500.000 dia untuk pembelian perlengkapan kantor. Oke, berarti kita tulis yaitu tanggal 10 perlengkapan kantor 7.500.000 ya. Selanjutnya, kita lihat lagi utang usaha. Ternyata ada nih di debit utang usaha yaitu dengan mengeluarkan kas sejumlah 2.500.000. Berarti dia di debit tanggal 15 sebesar 2.500.000. Oleh karena itu, ini dijumlahkan menjadi 727.500.000, sedangkan yang di sini adalah 2.500.000. Berarti tinggal dikurangkan 727.500.000 dikurangi 2.500.000. Oleh karena itu, sisanya menjadi saldo yaitu 725 juta. Sehingga antara jumlah debit dan jumlah kredit itu balance. Yang selanjutnya adalah modal Revananda. Kita cari di jurnal. Modal Revananda itu adalah di kredit ya, 1.200.000.000 juta. Oke, di sini 1 miliar tanggal 1 Agustus 1.200.000.000 juta. Pas ya. Selanjutnya kita lihat price. Di jurnal kita lihat price ya. Itu ada di debit sebesar 5 juta. Kita cek. Oke, di debit sebesar 5 juta, tanggal 28 sebesar 5 juta. Kenapa ini tidak diberikan keterangan? Karena dia berupa price mah tidak usah diberikan keterangan ya. Langsung aja jumlahnya. Lanjut, kita ke pendapatan. Kita cari pendapatan. Kolom yang ada tulisan pendapatannya. Jurnal yang ada pendapatannya itu tanggal 13 yaitu sebesar 9 juta. Letaknya di kredit. Oke. Dia untuk apa pendapatan itu? Kas piutang usaha sebesar 9 juta ya. Berarti kas piutang usaha sebesar 9 juta. Selanjutnya kita lihat pendapatan lagi tanggal 23 pendapatan travel yaitu kas piutang usaha sebesar 10 juta. Oke, kas piutang usaha sebesar 10 juta, benar 10 juta ya. Letaknya dia di kredit. Selanjutnya tentang pendapatan, kita cari tentang pendapatan yaitu tanggal 31 pendapatannya sebesar 12.500.000. Kita cek ya. Di sini keterangannya adalah kas pada piutang usaha atau piutang dagang ya. Keterangannya kas, piutang usaha atau piutang dagang sebesar 12.500.000. 12.500.000 ya. 12.500.000 sehingga kalau dijumlahkan ini semua menjadi 31.500.000. Kita masuk ke slide selanjutnya. Itu ada beban gaji, dia terakhir ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di soal beban gaji dia terakhir ya.
sehabis pendapatan travel, beban gaji itu terakhir. Oleh karena itu kita buatkan buku besarnya ya. Kita lihat di jurnal itu ada beban gaji yang letaknya di debit beban gaji ya sebesar 6 juta. Berarti keterangannya adalah kas. Keterangannya kas sebesar 6 juta. Itu adalah keterangan tentang buku besar, penjelasan tentang buku besar, lalu ini jumlah jadi 6 juta ya. Itu adalah penjelasan tentang buku besar. Jika kalian masih belum mengerti tentang buku besar, kalian bisa bertanya atau japri kepada Miss. Ya, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo karena begitu banyak yang harus kita pelajari. Bukan buku besar secara bentuk kontrol saja, tetapi ada buku besar 4 kolom juga yang harus kalian pelajari nanti ya. Untuk saat ini kita habiskan semua ya. Sekarang adalah neraca saldo. Neraca saldo ya. Neraca saldo ini kalau tadi buku besar itu kita lihat dari jurnal. Sedangkan kalau neraca saldo kita lihat dari buku besar. Sehingga kalau misalnya kamu di jurnal salah, maka di buku besar pun dan neraca saldo pun akan salah. Itu ibaratnya seperti merembet kesalahannya ya. Jika kamu di buku besar salah, maka di neraca saldo pun akan salah dan sampai ke jumlahnya pun akan salah. Oleh karena itu, kamu harus lebih hati-hati lagi dalam menyusunnya karena ini saling berkaitan satu sama lain antara jurnal, buku besar, dan neraca saldo ya. Untuk yang pertama kita lihat Travel Joglo Smart neraca saldo per 31 Agustus 2018. Nomor akun debit dan kredit. Oke, kita buat gimana sih caranya untuk menyusun akun-akunnya? Mudah sekali ya untuk menyusun akun-akunnya. Kalian lihat saja dari buku besarnya. Kolom yang pertama itu adalah kolom kas. Kolom kas. Kalau misalnya dia ada saldo seperti ini, yang kita masukkan adalah saldo. Tetapi bagaimana kalau misalnya dia pincang seperti ini, Miss? Yang kita masukkan adalah totalnya ya. Nah, saldo ini letaknya di kredit, tetapi di neraca saldo kita letaknya di debit. Kenapa? Karena debit itu yang lebih besar jumlahnya. Sehingga saldo ini meskipun letaknya di kredit, tetapi di neraca saldo dia letaknya di debit. Karena total yang di debit dalam buku besarnya, dalam buku besar kolom kas, debitnya itu lebih besar jumlahnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini saldonya adalah 806.500.000. Kita lihat di neraca saldonya. Oke, kita lihat di neraca saldonya dia letaknya di debit 806.500.000 kas. Nomor akunnya ada nanti di soal ya. Selanjutnya kolom Selanjutnya adalah kolom piutang usaha. Di sini juga ada saldo 3.500.000 letaknya di kredit. Berarti di neraca saldo kita letaknya di debit karena yang lebih besar adalah di debit ya. Kita masukkan 3.500.000. Benar ya, sudah ya 3.500.000 dia piutang usaha. Selanjutnya adalah kolom perlengkapan kantor seperti ini. Seperti ini kalau pincang di kredit kosong, di debit ada isinya, berarti kita letakkan yang 25.500.000 ini kalau di neraca saldo itu letaknya di debit karena di kolom buku besar perlengkapan itu letaknya di debit, yang paling besar di debit yaitu 25.500.000 ya. Berarti 25.500.000 perlengkapan kantor. Oke, kolom selanjutnya yang kita lihat adalah sewa dibayar di muka yaitu 120 juta letaknya di debit. Ini tinggal masukkan saja, sudah tidak usah kita hitung. 120 juta. Itu untuk sewa dibayar di muka, jumlahnya 120 juta letaknya di debit. Selanjutnya, kolom selanjutnya kita akan lihat Oke, kolom selanjutnya kita akan lihat peralatan.
yaitu jumlahnya 990 juta, diletaknya di debit. Berarti di neraca saldonya pun kita letakkan di debit ya, peralatan kita letakkannya di debit ya, letakkannya di debit untuk peralatan. Sedangkan kita lihat lagi kolomnya, yaitu sudah habis dari slide ini, kita pindah ke slide ini, yaitu AKM, akumulasi penyusutan peralatan itu kosong, di kredit tetap ditulis tetapi dia di strip. Oke, selanjutnya kita lihat di utang usaha. Kolom selanjutnya adalah kolom di utang usaha, yaitu saldonya 725 juta, letaknya di debit. Maka itu kalau di kolom neraca saldo, karena ini saldonya letaknya di debit, yang paling besar di kredit, maka saldo ini kalau di kolom neraca ditaruhnya di kredit. Kita lihat ya, letaknya di kredit, benar. Oke, selanjutnya adalah kolom modal Fernanda. Modal Fernanda, yaitu dia letaknya di kredit. Berarti kalau misalnya di debit, kalau di neraca saldo kita letaknya di kredit ya, kolom jumlah yang paling besar dia letaknya di kredit ya. Selanjutnya adalah tentang kolom price ya, dia letaknya di debit. Berarti di neraca saldonya kita tulis di debit ya. Oke, terus setelah itu adalah kolom pendapatan travel. Dia lebih banyak di kredit, oleh karena itu di neraca saldonya kita bikin dia di kredit ya, 31.500.000 ya, benar ya jumlahnya 31.500.000. Oke, selanjutnya kita lihat yang kolom selanjutnya itu adalah beban gaji, letaknya di debit. Berarti di kolom neraca saldo dia letaknya di debit. Jika kalian salah peletakan, maka jumlahnya tidak akan balance. Tapi karena ini benar peletakannya, maka jumlahnya adalah balance. Kalian bisa hitung sendiri jumlahnya ini balance ya, antara debit dengan kredit. Kalau tidak balance, kalian harus obrak-abrik lagi dari jurnal ke buku besar. Oleh karena itu, moto dari akuntansi adalah teliti ya, fokus. Kalau mau bikin jurnal, buku besar dan neraca saldo, kamu harus teliti dan harus fokus ya. Kalau misalnya kamu tidak teliti, tidak fokus, maka akan ada perbedaan antara debit dengan kredit, itu tidak akan balance. Jika kamu di neraca saldo tidak balance, oleh karena itu kamu harus kembali lagi ke jurnal umum ataupun ke buku besarnya ya. Sampai sini Miss berharap penjelasan Miss sangat dapat kalian mengerti. Kalaupun kalian tidak bisa mengerti, kalian bisa mengulang-ulang lagi video ini sampai kalian mengerti ya. Dan untuk tugas selanjutnya, dimana minggu yang lalu Miss Ernest ada pernah suruh kalian untuk membuatkan sebuah jurnal umum. Jurnal umum dari studi kasus 1. Ini adalah jawaban dari tugas minggu lalu. Jadi kalian bisa cek apakah jurnal umum kalian benar atau tidak. Ini bisa kalian pakai ya. Nah, dari jurnal umum ini Miss Ernest pengen kalian membuatkan buku besar dan neraca saldonya ya, dari jurnal umum slide sebelumnya ya. Dari slide ini kalian buatkan jurnal umum dan neraca saldo. Kalaupun di antara kalian ada yang tidak mengerti, kalian bisa japri ke Miss Ernest saat pembelajaran. Kalian bisa video call ataupun telepon ke Miss Ernest untuk kalian mengerti. Dan thanks for watching. Miss berharap dari sini kalian bisa memahami tentang akuntansi, dan Miss berharap kalian bisa mengerti supaya kita masuk ke teori selanjutnya. Kalau misalnya dari
Tugas yang kalian kumpulkan masih ada 1 orang atau 2 orang yang salah, Miss akan ulangi lagi penjelasannya ya. Hanya itu aja dari Miss Ernest. Miss, tugas ini harus dikumpulkan. Kalau misalnya satu kelas tidak mengumpulkan, maka Miss akan ulangi lagi penjelasannya sampai kalian mengerti ya, sampai kalian benar-benar mengumpulkan. Maka Miss akan ulangi, terus akan ulangi. Oke, hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest berharap apa yang Miss Ernest jelaskan dapat berguna untuk kalian di kehidupan yang akan datang, kehidupan masa depan, ataupun kapanpun ya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Terima kasih.